Kalau hari ini kita ketemu terakhir dengan orang tua kita, hari ini kita ketemu terakhir, yang sudah mati dia bangkit kembali kita ketemu, kira-kira apa yang akan saudara ucapkan ke dia? Perjumpaan terakhir hari ini, apa yang akan kita bilang ke dia? Sepenuh waktu orang tua bisa berikan bagi anak-anak, tapi anak kandung ketika urus dia punya orang tua 1-2 hari mulai marah. Apa kerinduan terbesar dari orang tua yang lanjut usia itu? Dia pun kerinduan gampang-gampang saja, satu anak. Adik jangan berkelahi ya. Betul? Dan dia mengasihi kamu. Saudara-saudara, tema dalam ibadah penyegaran iman malam hari ini adalah bersatu dalam Tuhan. Saja kita merenungkan ulang bagian ini, Injil Yohanes pasal 17 ayat 21 sampai ayat yang ke-23. Bapak Ibu saudara-saudara, Shalom. Yang di luar Shalom. Bisa dengar suara ini? Jangan main gila di luar. Yang di dalam Shalom. Semuanya Shalom. Murid Tuhan Yesus ada berapa? 12 itu banyak atau sedikit? Banyak atau sedikit? Lebih banyak jemaat Shalom Ede atau murid Tuhan Yesus lebih banyak? Lebih banyak yang mana? Lebih banyak yang mana? Di awal saya mau kasih tahu kita bahwa murid Tuhan Yesus itu hanya 12. Tapi ada pejabat seperti Lewi dan ada rakyat jelata seperti nelayan-nelayan. Petrus, Yakobus, Yohanes, Andreas. Ada pejabat tapi ada rakyat jelata. Ada orang tua seperti Yakob. Di sini ada nama Yakobus. Bukan itu, ini murid Tuhan Yesus. Ada orang tua seperti Yakobus, tapi ada anak muda seperti Yohanes apa? Ada pejabat, tapi ada rakyat. Ada orang tua, tapi ada juga ada orang yang mengabdi kepada pemerintahan Romawi. Lewi, pemungut cukai, bekerja untuk pemerintah Romawi. Tapi ada yang anti Romawi, yaitu Simon orang Selot. Dia anti pada Romawi dan dia mau bikin revolusi besar-besar menghancurkan Romawi. Saudara, apa maksudnya? Ada pejabat, ada rakyat, ada orang tua, ada anak, ada yang mengabdi kepada Roma, tapi ada yang 12 orang saja berbeda. Apalagi jemaat Shalom N, beda kok tidak. Yang 12 saja ator agak apalagi yang di N, yang di Shalom ini bisa diatur semua. Bisa apa? Karena itu Tuhan Yesus berdoa supaya mereka menjadi satu. Sama-sama, 1, 2, 3. Terlalu cepat, ikut saya punya lagi. Supaya mereka menjadi, kasih tahu kawan di sebelah, 1, 2, 3. Supaya mereka menjadi bukan supaya mereka menjadi seragam. Beda antara menjadi satu dan menjadi seragam. Satu pakai putih, semua pakai. Satu bilang do, semua jadi. Satu bilang A, semua bilang. Itu namanya menjadi Tetapi menjadi satu berarti mengelola perbedaan. Menjadi satu artinya mengelola perbedaan. Siapa yang tidak mencintai perbedaan tidak pantas hidup di dunia. Kenapa? Karena fakta kosmis menunjukkan bahwa segala sesuatu itu ada atas, ada kanan, ada panas, ada hitam, ada laki-laki, ada. Itu beda atau tidak? Beda. Pendeta Yandi pernah kasih nikah satu pasang nikah. Yang laki-laki umur 64 tahun. Yang perempuan umur 20 tahun. Ngeri itu. Saya tahu bahwa jemaat yang hadir, mereka bicara tentang beda usia yang signifikan itu. Bedanya berapa tahun? 44 tahun. Saya tahu jemaat omong itu. Waktu khotbah saya bilang begini. Dalam sebuah pernikahan, beda usia tidak penting. Yang lebih penting adalah mereka harus beda jenis kelamin. Lebih penting. Yuk. Untuk apa sama-sama umur 30 tahun tapi laki-laki semua? Itu pakai bahasa Kupang yang domba korek. Jadi berbeda itu tidak ada masalah. Amin.
Karena ada yang muda, ada yang pejabat, ada yang suka ikan, tapi ada yang nggak suka apa. Pokoknya beda-beda. Amin toh. Saya bilang begini, mengelola perbedaan itu harus seperti makan kolak. Tahu kolak? Pernah makan kolak? Nah, kolak terdiri dari apa? Ubi, pisang, santan, gula. Sudah jadi dia penama? Setelah jadi kolak, makan pisang masih rasa pisang atau tidak? Masih. Tapi ada cita rasa baru yang ditambahkan sebagai bagian dari sebuah kebersamaan. Tidak ada upaya untuk saling menghilangkan. Betul kok tidak? Pisang itu bisa berkumpul dengan santan, gula di satu tempat, nama panci, ke bokor, ke periuk, jadi, tapi tidak saling menghilangkan. Amin toh? Atau siapa di antara kita yang mau makan kolak, dia makan ubi di sana, pindah lagi makan pisang di sana, pindah lagi minum santan di sana, baru terakhir dia duduk di atas kompor. Itu gila. Semua bisa menjadi satu. Amin. Jangan mengelola kebersamaan itu seperti minum kopi. Tahu kopi? Pernah minum kopi? Kopi terdiri dari kopi, air tidak ada. Ini ibu ini. Kopi terdiri dari air dan sujadi dia punya nama. Lalu yang lain punya nama. Kopi itu terlalu egois. Kita semua tapi nama mesti dia. Kita semua tapi nama mesti dia. Terlalu bikin diri inti lah. Di Ende sini ada yang biasa bikin diri inti. Laki-laki atau perempuan. Dia ada di sini. Pakai baju warna putih. Baik. Baik. Jemaat. Di sini tidak ada jemaat. Jemaat. Bagian pembacaan ini adalah bagian-bagian terakhir dari perjalanan pelayanan Tuhan Yesus di dunia. Segera setelah doa ini dia akan berhadapan dengan pengkhianatan para murid. Beberapa murid. Terutama Yudas. Yang lain lari ke setengah. Dia kemudian akan dihakimi, mati, dikuburkan, bangkit, naik ke surga. Tapi doa ini menjadi serius. Apa harapan dari doa Yesus? Harapannya ada dua. Ada berapa? Dua kalau pakai bahasa Indonesia? Ya dua. Pakai bahasa Inggris baru? Pakai bahasa Ende? Dua. Apa beda dengan bahasa Indonesia? Dua. Satu. Supaya mereka menjadi satu di dalam kasih. Sama-sama. Supaya mereka menjadi satu di dalam. Kasih kawan di sebelah. 1, 2, 3. Hukum Taurat itu ada berapa? Ada berapa? Dari 10 diterjemahkan menjadi 613 pasal. Berapa? Dari 613 pasal masih ada ribuan peraturan hidup setiap hari. Dan dari ribuan itu Tuhan Yesus simpulkan dia tinggal 2 kalimat. Mengasihi Tuhan dan mengasihi. Dari 2 kalimat itu tinggal 1 kata yaitu apa? Kasih itu. Kasih itu tidak suka. Di sini ada yang suka marah-marah. Di sini dia. Paham apa dia itu? Nah, saudara, lagu yang tadi dinyanyikan itu, kasih itu itu sebuah ungkapan yang menarik oleh Paulus oleh karena keadaan di Korintus. Keadaan di mana? Paulus dapat kabar bahwa jemaat sudah mau pecah sama-sama 1, 2, 3. Paulus tanya ke keluarga Chloe, kenapa orang mau pecah? Ada 2 alasan. Berapa alasan? 1, karena jemaat suka pilih-pilih pelayan. Sama-sama 1, 2, 3. Kasih tahu kawan di sebelah 1, 2, 3. Jemaat bilang begini, separuh jemaat bilang begini, pelayan yang baik itu harus seperti Paulus. 1 kali berkhotbah 2.000, 3.000 orang bertobat. Separuh bilang tidak. Pelayan yang baik harus seperti Apolos. Karena dia seorang orator yang hebat.
Khotbah 5-6 jam orang tidak bosan. Itu dulu baru pelayan. Paulus dan Apolos tidak tahu apa-apa. Tapi jemaat mengelompokkan diri seolah-olah ada golongan Paulus, seolah-olah ada golongan. Padahal Paulus dan Apolos tidak tahu. Jemaat, di Salom Ende ada berapa pelayan? Jemaat aman? Apa yang aman? Di 4 ini aman. Ini jemaat sekarang ini, dorang suka ikuti warta jemaat. Terus tiba-tiba mereka baca, ibadah minggu besok akan dipimpin oleh pendeta. Ada begitu di Salom Ende. Dia ada di sini sekarang. Kuti dia pujali, kuti itu manusia. Mau menyatu di dalam Tuhan, bagaimana kalau suka pilih-pilih pelayan? Ini jemaat orang ini, kalau orang suka pendeta, nanti pada waktu memutasi orang menghadap sinode, jangan kasih pindah dulu kami pun pendeta. Kenapa? Kami sementara membangun. Oh, dia kepala tukang. Jadi kalau dia pindah tidak jadi pembangun. Itu kalau suka. Kalau tidak suka, dorang ambil. Itu satu. Jemaat suka pilih-pilih. Kedua, jemaat hampir pecah karena jemaat suka membanding-bandingkan karunia sama-sama. Jemaat kawan di sebelah 1, 2, 3 jemaat. Paulus menjelaskan orang yang percaya kepada Yesus Kristus diberikan karunia Roh Kudus. Karunia itu dibedakan dalam 2 kelompok. Berapa kelompok? 1, karunia motivasi sama-sama. 2, karunia manifestasi sama-sama. Karunia motivasi itu seperti berkhotbah, menyanyi, mengajar, mendampingi orang, memotivasi. Karunia manifestasi seperti bicara dalam bahasa roh, menerjemahkan bahasa roh, menyembuhkan orang. 2 karunia ini setara dipakai untuk pembangunan jemaat. Tapi mereka bukan sibuk membangun jemaat, sibuk membanding-bandingkan karunia. Itu kenapa? Ada karunia juga nih. Ya, oke. Mereka sibuk membanding-bandingkan karunia. Akhirnya pelayanan menjadi tidak ada. Dia bilang, kalau ibadah di sini tidak ada karunia, tidak ada roh. Di sana baru roh sampai keluar. Akhirnya tidak fokus di sini. Ada saudara tahu? Bahkan ada jemaat hari-hari ini yang tidak tahu dia karunia apa, tapi dia sibuk dengan orang lain pun karunia. Ada jemaat itu yang hanya sekedar penilai. Ada di sini. Contoh, kalau tadi ada yang menyanyi, terus kita tanya, orang menyanyi tadi ke mana? Separuh bilang baik, hanya dia saya bilang, suara macam piring picau. Hanya begitu di sini. Saudara lihat, yang menarik di sini adalah dengarin. Ada jemaat yang tahu menyanyi tapi tidak menyanyi di gereja. Pendeta tanya, ada paduan suara, vokal grup? No. Tapi tiba-tiba dapat informasi, Gubernur MPT dan Ketua Majelis Sinode Gemit akan beribadah bersama-sama di Gemit Salom Ende. Solo dia, duet dia, vokal grup dia, paduan suara dia, tari-tarian dia. Itu dia pun nama karunia makam puji. Yang model begitu itu menghancurkan jemaat. Tidak mungkin menyatu di dalam Tuhan. Amin kok. Paulus kasih tahu, orang yang seperti itu masih kecil, belum dewasa secara rohani, belum bisa makan makanan keras. Bicara tentang perbedaan itu hanya orang dewasa iman. Kalau masih kecil-kecil tidak bisa. Tahu anak kecil? Anak kecil ini, pokoknya kalau omong dia mesti menang. Ada gula-gula. Kalau di Ende gula-gula apa? Oh bukan bonbon. Nah kenapa tadi bilang permen? Dia mau dia dapat semua. Ada orang yang anak-anak ini kalau bicara berteman, pokoknya kenal baik, bicara baik, tapi jangan coba-coba bikin salah dia. Berani bikin salah sedikit, kasih kembali itu bonbon, kasih kembali. Di Ende sini ada, di Salom ada. Dia majelis atau jemaat? Majelis jemaat. Itu serius. Nah, saudara lihat, Paulus bilang kamu seperti anak-anak. Di akhir pasal 12, Paulus kasih tahu bilang begini, aku akan memberitahukan kepadamu karunia yang paling utama. Di pasal 13, Paulus ungkapkan, karunia yang paling utama adalah kasih. Pertama Korintus 13 ayat 1-3 jelaskan di awal. Sekalipun
Engkau tahu seluruh bahasa manusia, bahkan bahasa malaikat sekalipun. Tapi kalau kasih tidak ada, kamu hanya seperti gong. Sekalipun kau tahu seluruh bahasa. Kedua dia bilang begini, sekalipun engkau pintar, bahkan engkau punya iman yang sempurna, tapi kalau kasih tidak ada padamu, engkau tidak ada guna. Ketiga dia bilang, sekalipun engkau terlalu baik memberikan semua yang ada padamu, bahkan tubuhmu engkau berikan untuk dibakar sekalipun, tapi kalau kasih tidak ada padamu, engkau tidak ada faedahnya sama sekali. Ayat 4 sampai ayat 7 dia menjelaskan kasih itu ada 15. Kalau saya omong ini hari, kita tidak pulang semua. Saya mau bicara satu saja. Kasih itu sabar. Sama-sama, 1, 2, 3. Kasih kawan di sebelah, 1, 2, 3. Dalam Alkitab, sabar itu tidak sama dengan menunggu waktu pulang. Kapan selesai, bukan itu. Dalam Alkitab, sabar berkaitan dengan dua hal. Berapa hal? 1, sabar terhadap situasi. Sama-sama, 1, 2, 3. Ada situasi tertentu yang kita tidak suka dalam sebuah persekutuan. Tapi firman Tuhan bilang apa? Ada sakit, penderitaan, sudah kanker bertahun-tahun, berdoa dan tidak tambah sembuh, tapi tambah susah. Kita kepingin mau mati saja. Tapi firman Tuhan bilang, ada tanggung jawab pelayanan yang kita tidak mau jalani lagi. Penatua, diaken, pengajar, memilih kapan 2027 supaya selesai sudah. Tapi firman Tuhan bilang, ada pendeta satu khotbah terlalu lama, kita sudah pemalas dengar. Tapi firman Tuhan bilang, sabar. Sabar. Kuat. Kedua, sabar terhadap orang. Sama-sama, 1, 2, 3. Ada orang-orang tertentu dalam hidup ini yang terlalu menjengkel. Tapi firman Tuhan bilang, ada tetangga-tetangga dekat rumah itu yang terlalu Tapi firman Tuhan bilang, ada pendeta-pendeta itu terlalu Tapi firman Tuhan bilang, ada penatua diaken pengajar itu terlalu Tapi firman Tuhan bilang, ada jemaat itu terlalu Tapi firman Tuhan bilang, ada anggota paduan suara itu terlalu Tapi firman Tuhan bilang, ada suami-suami terlalu Tapi firman Tuhan bilang, ada juga istri-istri ada terlalu Tapi firman Tuhan bilang, ada mama mantu terlalu Tapi firman Tuhan bilang, ada orang duduk di kita pun samping kiri atau samping kanan itu terlalu Tapi firman Tuhan bilang, senang. Kalau tidak ada sabar dalam sebuah persekutuan, kenapa mama? Menjengkelkan. Kita sabar. Tidak ada apa-apa, tiba-tiba kita. Oke, stop. Jemaat. Hafal ikut yang pendeta bilang. Kasih ialah. Oke, kasih ialah kebaikan, tidak terpatahkan oleh apapun, tidak akan berubah menjadi kebencian. Ulang, kasih ialah kebaikan, tidak terpatahkan oleh apapun, tidak akan berubah menjadi kebencian. Dengar, rujukannya begini, karena begitu besar kasih Allah akan, sama tanya, Tuhan Allah mengasihi dunia? Apakah dunia mengasihi Tuhan? Lalu apakah dunia tidak mengasihi Tuhan, Tuhan berhenti mengasihi dunia? Apakah kemudian Tuhan membenci dunia? Saudara lihat sekarang,
kasih tidak terpatahkan. Sama-sama, 1, 2, 3. Terus kawan di sebelah, 1, 2, 3. Supaya jangan ada orang bilang pada temannya bilang begini, Ibu Pendeta, saya terlalu hargai ibu. Tapi setelah saya lihat ibu punya sifat asli begini, maaf. Itu bukan kasih, tapi apa? Ego. Seberapa pentingnya? Dengar. Kasih yang seperti ini yang Tuhan Yesus harapkan ada di antara para murid supaya mereka menyatu. Yang bisa mengkonfirmasi kasih yang tidak terpatahkan itu adalah ibu-ibu. Siapa? Ibu-ibu. Melahirkan itu sakit atau tidak? Terlalu sakit. Mau melahirkan normal atau abnormal tetap sakit. Sesar itu abnormal, Bu. Dengar. Anak-anak. Suami. Waktu istri sakit melahirkan, suami saja tidak tolong. Dia ada sakit melahirkan di ruangan saya, suami paling-paling hanya taruh tangan di kepala baru bilang, Yesus. Sudah bilang Yesus tidak tolong, tapi dia bayangkan, kira-kira anakmu kamu ikut siapa? Jemaat, kasih tahu anak-anak, kamu sudah. Jangan kamu, waktu kamu lahir, kamu hanya tahu Kalau kamu menangis, orang tua pikir itu hanya 3. Nanti Om Pendeta tambah 1 jadi 4. 1, pasti lapar. 2, pasti basah. Lapar yang haus 1. Kok dia makan jagung? 3, pasti tak salah. Keempat, mungkin dia punya nenek mau tambah nama. Nenek sudah menjeng. Jemaah, kasih anak-anak, kamu punya jam tidur, orang tua punya jam. Orang tua punya jam tidur, kamu punya jam. Banyak orang tua tidak tidur gara-gara kamu. Jam 3 subuh juga masih ada orang tua gendong-gendong depo anak begini. Betul? Dalam keadaan sempoyongan tidak bisa tidur, seringkali ibu-ibu dipaksa lagi menjadi penyanyi. Makanya seringkali ibu-ibu punya lagu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau tidak bobo. Padahal justru kalau anak bobo itu baru nyamuk gigit. Kalau anak ada lari-lari nyamuk mana mau gigit dia. Tapi sudah jangan persoalkan itu. Ingat. Orang tua bilang begini. Anak, yang penting kamu mau sekolah tinggi. Biar kami orang tua ikat perut tidak apa-apa. Betul? Orang tua kalau sampai orang bilang ikat perut itu bukan berarti dorang mau pakai stagen. Tapi dorang utang karena kamu. Anak-anak. Kamu ada pegang handphone. Android, utang. Anak-anak, ada yang pergi sekolah, pergi gereja, pergi kerja, bawa motor, utang. Atau orang Anda beli motor cash, utang. Kata kredit itu hanya bikin halus, itu utang. Saya mau kasih tahu. Orang tua lahirkan kamu banyak-banyak, tapi tidak pernah titip dimanapun. Tapi kamu 4 yang sukses, bisa sepakat titip orang di panti jompo. Anak-anak, waktu kamu baru lahir, kamu tidak bisa atau siapa punya anak yang lahir langsung bilang, yes, tidak. Orang tua ajar kamu omong satu-satu suku kata. Sudah usia begini, sudah lancar omong. Ada suka omong dengan orang tua? Lebih suka omong dengan? Saudara lihat sekarang, tidak tahu omong. Orang tua ajar omong, sudah lancar omong. Lebih suka omong dengan teman di HP daripada dengan orang tua. Pertanyaan terakhir, siapa suruh mau kasih makan manusia makan? Kenapa mau kasih makan orang? Sama-sama, 1, 2, 3. Kasih tidak terpatahkan. Sama-sama, 1, 2. Tepuk tangan apa? Sama-sama, 1, 2, 3. Kasih tidak. Anak-anak, waktu kamu lahir kamu tidak bisa jalan. Betul?
Atau siapa punya anak yang lahir, dia lahir langsung putar gigi. Orang tua ajar kamu jalan itu satu-satu langkah. Pegang di tangan baru bilang tak, jalan belakang. Sudah usia begini, sudah bisa jalan sendiri. Ada suka jalan dengan orang tua? Suka jalan dengan orang tua? Dibeli apa? Orang lebih suka jalan dengan lihat, tidak bisa jalan, orang tua ajar jalan, sudah bisa jalan, lebih suka jalan dengan teman daripada dengan orang tua. Kenapa mau kasih makan ini manusia? Sama-sama, 1, 2, 3, kasih tidak. Amin. Anak-anak, waktu kamu kecil dulu kamu pilek, orang tua tidak pernah pakai tisu. Betul? Dengar. Betul? Waktu kamu buang air besar, orang tua tidak pernah pakai sarung tangan. Hari ini, ada orang tua sudah di kursi roda, sudah di tempat tidur karena sakit. Ada anak kandung urus. Ini bukan sekedar sebuah pertanyaan yang butuh jawaban, butuh refleksi. Ada anak kandung urus. Sepenuh waktu orang tua bisa berikan bagi anak-anak. Tapi anak kandung ketika urus, dia punya orang tua 1-2 hari, mulai marah. Papa mama tidak ada orang lain, hanya saya saja. Dia bisa online berjam-jam, tapi tidak pernah telepon orang tua, sekalipun hanya 5 menit. Tapi orang tua pas mati dia telepon ulang-ulang, jangan kubur dulu sebelum saya sampai. Sekarang kita investigasi. Saya mau tanya, ibu berapa saudara? Berapa saudara? Berapa saudara? Berapa saudara? Berapa saudara? 2, 7, 2, 5, 7. Saya mau kasih tahu, mama yang 1 orang bisa besarkan ibu dorang 2, 7, 5. Tapi ibu dan 7 yang sudah sukses belum tentu bisa urus mama yang hanya tanpa kasih banyak. Hanya kasih yang besar yang bisa buat begitu. Amin. Apa kerinduan terbesar dari orang tua yang lanjut usia itu? Dia pun kerinduan gampang-gampang saja. 1, anak. Adik jangan berkelahi ya. Betul? Dan dia mengasihi kamu. Anak, kawin orang baik-baik ya. Betul? Atau siapapun orang tua yang bilang, anak, tolong kawin orang gila ya. Anak, rumah orang tua, rumah tua ini jangan kasih di petugas koperasi ya. Amin. Saudara, saya mau tanya saudara. Kalau hari ini kita ketemu terakhir dengan orang tua kita. Hari ini kita ketemu terakhir. Yang sudah mati dia bangkit kembali, kita ketemu. Kira-kira apa yang akan saudara ucapkan ke dia? Perjumpaan terakhir hari ini. Apa yang akan kita bilang ke dia? Begini baru sedih. Saya sengaja mengatakan ini supaya saudara merasakan itu harapan Yesus. Tanpa kasih yang begitu, saudara sulit menyatu di sini. Tidak akan. Saudara akan cepat tersinggung. Saudara akan cepat marah-marah. Apalagi ini paduan suara, ada yang datang latihan Senin, Rabu tidak datang tapi mau tampil ya. Menjengkel. Hanya kasih yang seperti itu yang bisa menerima. Amin kok. Saudara akan menikah, sudah menikah puluhan tahun, tambah cantik atau tambah buruk, tambah ganteng atau tambah, hanya dengan kasih itu kita bisa menerima. Amin. Begini baru sedih-sedih. Orang tua ada tidak urus, hanya kasih seperti itu. Amin. Oke, sekarang kita lebih mengasihi diri kita atau lebih mengasihi orang lain? Lebih mengasihi diri atau orang lain? Mengasihi diri kita. Alkitab juga begitu. Kasihilah orang lain seperti yang kau mengasihi. Jadi kalau engkau tidak mampu mengasihi dirimu, engkau tidak mungkin bisa mengasihi orang lain. Sekarang saya mau tanya, kalau kita mengasihi diri, kita terluka? Kita mau sakit hati? Kita mau hidup dalam kepahitan? Sekarang saya tanya, kalau pendeta Yandi benci pendeta Soneta, yang rugi pendeta Yandi atau pendeta Soneta? Kenapa pendeta Yandi yang rugi? Setiap kali orang sebut pendeta Soneta punya nama, saya hati senang kok tidak? Setiap kali pendeta Soneta bilang, "Shalom Pak Pendeta," saya hati senang kok tidak? Setiap kali ketemu ibu pendeta, saya hati senang kok tidak? Kalau pendeta Yandi mengasihi dirinya, dia harus berhenti membenci ibu Soneta. Amin. Ada orang yang saudara tidak suka? Ada? Ada di sini? Coba lihat dia.
Tapi kalau saudara mengasihi dirimu, engkau harus berhenti membenci dia. Amin. Kalau tidak begitu, kita hidup dalam kepalsuan. Palsu. Kadang-kadang senyum kita palsu. Ingat, tidak semua senyum tulus kalau tanpa kasih. Saya datang, saya bilang, Shalom. Shalom. Saya sudah lewat seperti padahal satu gereja. Betul atau tidak? Saudara, jangan hanya pencitraan. Pendeta Yandi khotbah di banyak bank di Indonesia. Saya bilang begini, ini ibu-ibu yang kerja di bank ini cantik-cantik semua. Mau lihat jauh, lihat dekat, tetap cantik. Orang pakai pakaian bagus-bagus lagi. Kerja di ruangan tertata rapi lagi, ber-AC lagi. Kita di bank macam kita tidak mau pulang. Macam kita mau lihat dia terus muka begini. Kita baru naik tangga terakhir dengan saking orang bilang begini, selamat siang, ada yang bisa kami bantu? Terus saya tanya orang, ibu-ibu, siapa di antara ibu-ibu yang bangun pagi, lihat suami pas bangun terus dia bilang, selamat pagi, ada yang bisa kami? Tanpa kasih, semua palsu. Sama-sama 1, 2, 3. Tanpa kasih semua. Kasih tahu yang di sebelah itu. 1, 2, 3. Tanpa kasih semua. Ini di Shalom Enda ini habis ibadah ada jabat tangan di pintu. Saya paling tidak suka 2 cara jabat tangan. Saya paling tidak suka 2 cara jabat tangan. 1, dia pergi sorong ujung saja. Kalau tidak mau tidak usah. Najis kan? Kedua, dia sudah pegang tangan bagus. Tapi tidak lihat kita. Dia bilang, iya nanti. Men. Orang kalau jabat tangan itu begini. Jelas? Oke. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Kenapa kita mengasihi Tuhan? Orang yang mengasihi Tuhan, karena dia tahu diri, dia berasal dari mana. Kamu tinggal dalam dunia, tapi tidak dari dunia. Kenapa saya mengasihi sesama? Karena pada sesama kita ada gambar dan rupa Allah. Jadi kita mengasihi Tuhan karena tahu diri berasal dari mana. Kita mengasihi orang lain karena dia bukan tumpukan material. Pada dirinya ada gambar dan rupa Allah. Supaya kasih kita tulus. Ini mengasihi karena mana cara panggil, woi. Tidak ada kasih yang begitu. Kan? Itu kasih. Supaya mereka menjadi satu di dalam kasih. Harapan kedua dari doa Yesus adalah supaya masing-masing pribadi dari murid menyatu dulu dengan Tuhan Yesus, baru datang menyatu dalam persekutuan. Petrus menyatu dulu dengan Yesus, baru menyatu dalam persekutuan. Yakobus menyatu dengan Tuhan, baru menyatu dalam. Andreas menyatu dulu dengan Tuhan, baru menyatu dalam. Yandi menyatu dulu dengan Tuhan, baru datang menyatu dalam. Tidak boleh ada orang dalam persekutuan yang secara personal tidak menyatu dengan Tuhan, tapi mau datang dalam persekutuan. Dia akan menghancurkan persekutuan. Pribadi-pribadi, orang yang duduk sini nih, masing-masing sudah menyatu dengan Tuhan baru datang sini. Kaum Bapak! Di sini tidak ada. Kaum Bapak! Ada kaum Bapak bilang, kami walaupun ibadah sedikit orang, tapi kalau beda rumah, siap! Untuk apa? Menyatu personal dengan Tuhan. Baru datang dalam persekutuan. Amin. Banyak orang tidak menyatu personal dengan Tuhan, tapi datang di persekutuan. Di Indonesia, gereja-gereja ada banyak yang sudah punya vokal group kaum Bapak. Kalau Ende ada, tepuk tangan ini. Tapi, dia punya tapi 2. Tapi pertama, dorang latihan sampai jam 3 pagi. Sampai istri telepon mau bunuh itu baru dia pulang. Tapi kedua, hari Minggu mau menyanyi, dorang titip pesan lewat istri, majelis atau anak. Kasih pendeta, kaum Bapak menyanyi setelah firman. Kenapa setelah firman? Belum lengkap. Bagaimana mau lengkap? Pulang jam 3, habis menyanyi, mulai dengan jalan yang sangat sopan, keluar dari gereja. Bukan pulang, dorang keluar cari satu pohon. Itu pohon akan disebut pohon kaum Bapak. Di pohon itu mereka merokok. Sambil bicara tentang situasi politik terkini di Indonesia. Dengan analisa yang dalam dan terukur sekali. Sambil cerita begitu tapi mereka pasang telinga. Pendeta yang pimpin bilang, kita sampai di penghujung dari ibadah ini. Pulanglah saudara-saudara dalam hidupmu.
Arahkanlah hatimu pada Tuhan dan terima berkat. Dorang yang dari pohon kaum Bapa, lari masuk cepat-cepat. Ini yang kita mau pakai, yang united in God. Itu dia menyatu dengan pohon. So ada gereja bagus-bagus, lebih suka di pohon. Lalu kita bikin gereja supaya apa? Oh, di gereja tidak nyaman. Oke. Untuk menyatu secara personal dengan Tuhan, ada syarat. Sama-sama, 1, 2, 3. Syaratnya adalah menjaga kekudusan. Sama-sama, 1, 2, 3. Contoh kawan di sebelah, 1, 2, 3. Kenapa menjaga kekudusan penting? Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kudus. Ingat, yang kudus tidak dapat bersatu dengan tidak kudus. Tanggalkanlah kasutmu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu kudus. Tanggalkan kasut. Betul atau tidak? Kalau kudus sama dengan terang, tidak kudus sama dengan gelap. Ingat, yang terang tidak dapat bersatu dengan yang... Kalau kita di terang, bisa lihat orang di gelap? Orang di gelap, bisa lihat kita di terang? Lalu kenapa kadang-kadang kita sudah terang, kita kembali ke gelap? Orang yang diterang dan kembali ke gelap itu kan dia suka begini. Apa itu? Kalau dia suka begini, tidak lama dia bilang. Di NDA ada yang suka meloit. Ada di sini. Tunjuk. Sama tanya, anak muda, terang atau gelap? Terang atau gelap? Terang, yes. Mantap. Oke. Lalu kenapa kamu suka pacaran di gelap-gelap? Ada rahasia negara apa yang harus diperbincangkan di tengah gelap gulita? Jemaat. Tanpa kekudusan kita hanya aktivis. Hanya melayani jadwal-jadwal dan tidak melayani Tuhan. Pendeta Yandi, khotbah setiap hari, menyatu dengan Tuhan, belum tentu. Saudara menyanyi tiap hari. Bagus saudara menyanyi, menyatu dengan Tuhan, belum tentu kalau tidak menjaga kekudusan. Pemain musik, bagus kamu bermain. Bagus, menyatu dengan Tuhan, belum tentu kalau tidak menjaga kekudusan. Kita hanya aktivis. Aktivis pelayanan. Tidak menyatu dengan Tuhan. Kita lagi melayani pekerjaan dan tidak melayani Tuhan. Saudara mungkin hadir pada semua ibadah. Bahkan mungkin saudara disebut maha hadir. Semua ibadah masuk. Lansia juga ikut, anak sekolah minggu juga ikut. Semua juga ikut. Menyatu dengan Tuhan, belum tentu. Anak muda, banyak yang dia datang. Saya punya anak-anak ikut saya ratusan orang. Satu hari ada yang datang bilang saya, Pendeta Yandi, saya melayani tiap hari tapi saya rasa kosong. Saya jelas. Kenapa kosong? Karena engkau sibuk siap alat. Engkau siap mikrofon. Engkau siap televisi. Terus engkau hilang. Saya berkhotbah engkau tidak dengar. Habis engkau datang menyimpan barang. Engkau pulang. Yang tersebut itu pelayanan. Itu teman-teman yang IO gampang mengerjakannya. Kan tiap hari itu dalam pekerjaan. Orang yang melayani Tuhan syaratnya jelas menjaga kekudusan. Saudara sopran, biar mau tinggi 8 oktav, tidak menjaga kekudusan, saudara tidak menyatu dengan Tuhan. Waktu bicara kekudusan bukan apa yang manusia lihat, tapi apa yang Tuhan lihat. Waktu bicara kekudusan bukan apa yang manusia lihat, apa yang Tuhan lihat. Anak sekolah minggu mengejarkan lagu yang baik sekali. Hati-hati gunakan. Sudah. Menjaga kekudusan sama-sama satu. Ini harapan yang penting. Kenapa? Kasih dan kekudusan hilang di tengah persekutuan jemaat. Bagaimana saudara merindukan bersatu? Kita nih kasih nih slogan. Banyak yang ini FB Pro ini kadang-kadang kan. Hai guys, waktunya menggoreng telur guys. Padahal dia pun dapur pun kotor. Jalan dari sini ke Maumere, ada kecelakaan, tidak tolong. Siaran langsung. Hai guys, ada yang celaka guys. Pakai motor metik guys. Dia habis siaran langsung guys, mati guys, mati. Kita kasih di mana? Melayat orang meninggal ini siaran langsung, bayangkan. Ada di Ende. Guys, telah meninggal dunia guys. Kita pun kasih ini di mana guys?
Ada di sini guys. Tidak dapat uang juga guys. Kita ini apa? Oke, baik. Saudara tahu, kalau menyatu itu baru orang tua di kampung ajar kita begini. Dengar saya bicara. Menyatu dengan Tuhan apa lebihnya? Menyatu bersama-sama dan persekutuan apa lebihnya? Orang tua di kampung ajar bilang begini. Kalau satu orang bermimpi itu hanya mimpi, tapi kalau kita semua bermimpi bersama itu kenyataan. Untuk apa kita tidur satu tempat tidur tapi dengan mimpi-mimpi yang berbeda? Lebih baik kita tidur tempat tidur berbeda tapi dengan mimpi yang... Untuk apa tidur satu tempat tidur tapi dengan mimpi yang... Lebih baik tidur tempat tidur yang berbeda tapi dengan mimpi yang... Ini bicara tentang visi. Stop. Status boleh. Dengar. Ini bicara tentang visi. Jangan biarkan ketua majelis punya mimpi sendiri. Mimpi di Salom Ende adalah mimpi dari pendeta, penatua, diaken, pengajar, dan seluruh jemaat. Itu kenyataan. Kalau kita semua bermimpi bersama, dia di tanah di IPI, kecil ibu, kecil. Ini baru dengar satu IPI ini Salomo beli tanah. Kenapa suara langsung hilang? Karena tidak punya kemampuan membangun mimpi bersama kan? Saya mau tanya, ibu ada rumah, bikin sendiri atau orang dari kampung datang buat? Bikin sendiri atau semua orang yang pikir ya? Ibu, saya mau kasih tahu saudara, masing-masing tinggal di rumah sendiri bisa, beli tanah sendiri bisa. Masa kita semua beli tanah bersama-sama satu bidang tidak bisa? Betul. Bagaya. Kamu juga. Nah, ini menjadi serius sekarang. Kita butuh membangun mimpi bersama. Amin kok? Baik. Jemaat. Yang saya omongin panjang-panjang dari tadi itu baru pengantar. Ini baru masuk khotbah, itu baru mau. Ini baru masuk khotbah. Sekarang untuk dua harapan itu menyatu di dalam kasih dan masing-masing menyatu secara personal dengan menjaga kekudusan. Bagaimana dua hal itu bisa terjadi? Bukan tidak terjadi, bukan tergantung kita. Penjelasan firman tadi jelas. Ayat 22 bilang begini, aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan. Aku memberikan kepada mereka apa? Kasih kawan di sebelah 1, 2, 3. Pasti pertanyaannya, kemuliaan macam apa yang Tuhan berikan yang kemudian menyatukan para murid? Ada 3 kemuliaan. Berapa kemuliaan? Pakai bahasa Inggris, bahasa Ende, bahasa Rote, bahasa Sabu, bahasa Indonesia, bahasa Roh. 3 kemuliaan. 1, kemuliaan salib. Sama-sama, 1, 2, 3. Kosong kawan di sebelah, 1, 2, 3. Kenapa kemuliaan salib? Dengar, saudara dengar. Saudara ikuti berita di media sosial. Kenapa banyak pendeta saling bertengkar? Kenapa satu gereja hujat gereja yang lain? Satu denominasi menghujat ini gereja denominasi yang lain? Karena kita sementara bertengkar hal-hal di luar kemuliaan salib. Kita berusaha membesarkan organisasi gereja kita, membawa orang pada gereja dan tidak membawa orang pada Kristus. Siapa yang datang pada salib Kristus dalam kesombongan? Tidak ada. Kenapa ada orang sombong dalam gereja? Karena dia tidak melihat pada salib. Dia lihat begini. Orang sombong itu kan suka melihat begini. Kalau dia melihat begini, memungkinkan dia untuk membandingkan dengan orang lain. Orang yang lihat kiri kanan itu, dia lama-lama orang lain yang beli motor, dia yang tidak tidur di rumah. Kamu cek dulu, cek apa? Dia kredit ke cash. Saudara dengar ini. Dalam salib Kristus itulah kita menjadi satu. Tidak ada pendeta besar. Hanya Tuhan yang besar. Saudara mau punya karunia seperti apa, bertalenta seperti apa, jangan rampas kemuliaan Tuhan. Jangan percaya pada pendeta besar. Tidak ada. Pendeta badan besar banyak. Tapi pendeta besar tidak ada. Yang besar hanya Tuhan. Aku punya
Terus baik itu. Aku punya Tuhan yang besar, yang akan kan semua. Kamu tidak tahu ini lagu, tidak tahu, tak boleh balik tahu. Jadi kita bertengkar ini karena kita ini lagi membawa orang pada kita, lagi membawa orang pada denominasi gereja, lupa membawa orang pada Kristus. Padahal firman Tuhan jelas, engkau harus berkurang-kurang. Yesus yang semakin besar. Jangan bangga. Tidak boleh ada satu kemuliaan pun dalam gereja yang menggeser kemuliaan salib. Bangga ya. Ada kemuliaan salib. Tidak boleh ada yang lebih besar dari itu. Kan enggak? Berhenti bertengkar. Iblis tahu kalau kita bersatu, iblis kalah. Dia tidak suka kalau berbagai denominasi gereja duduk begini untuk melayani. Dia tidak suka. Cara Tuhan berjumpa dengan pendeta Yandi beda Tuhan berjumpa dengan Cafik. Beda Tuhan berjumpa dengan ibu yang siaran-siaran langsung ini. Beda Tuhan berjumpa. Sabar. Perjumpaan yang berbeda-beda itu yang membuat kita kalau bertemu, kita bercerita tentang perjumpaan yang berbeda, baru kita bisa bilang ternyata Tuhan kita luar biasa. Dalam kekudusan itu bagaimana kita menyatu? Sekarang saya minta satu orang bantu saya. Kak, bantu saya. Saya panggil kakak atau adek? Kakak atau adek? Adek. Saya 48, saya adek 47 ya. Oke, lihat ini. Dalam kemuliaan salib dan menjaga kekudusan, bagaimana kita menyatu dengan Tuhan. Anggap saja, ini anggap. Sekali lagi, 1, 2, 3. Anggaplah ini tangan Tuhan. Dan ini tangan orang berdosa. Anggap toh, sekarang orang berdosa ini mau pegang tangan Tuhan. Coba pegang kuat. Lebih kuat, tambah kuat. Apakah ini yang paling kuat? Sekarang saya tanya. Anda pegang sekeras ini, sekuat ini, bisa bertahan berapa lama? 1 detik bisa? Bisa. 1 detik? Bisa. 1 menit? Masih. 1 jam? Ragu-ragu. 1 hari? Tidak bisa. 17 tahun? Tidak bisa. Makin kuat dia pegang, makin cepat dia lepaskan. Lalu bagaimana cara supaya dia tetap menyatu? Dia harus membiarkan tangan Tuhan pegang dia. Supaya sebagai manusia, ada saat di mana kita lihat dia tidak berdaya, seolah-olah jari kita ingin terlepas. Tangan Tuhan tetap menyatu. Lihat saudara, kepada salib Kristus dalam kekudusan itu, yang hanya berserah, membiarkan tangan Tuhan pegang, kita berlutut dan mengaku dosa. Adakah orang Tuhan tersinggung dalam gereja? Kalau datang hanya mencari kemuliaan, mengaku dosa, berserah, ada yang Tuhan tersinggung. Ada yang sedikit-sedikit mau keluar, kau bikin gereja sendiri di tengah jalan situ. Sekali lagi, iblis tahu kalau kita bersatu, dia tahu. Yang mau jadi hamba iblis, yang mencuri kemuliaan salib. Kedua, kemuliaan ketaatan. Sama-sama, 1, 2, 3. Kau kawan di sebelah, 1, 2, 3. Pertama, Yesus itu disalibkan bukan mati konyol, tapi dia dimuliakan karena kita. Untuk kita. Amin kan? Kedua, Kristus itu taat, bahkan taat sampai mati. Urus banyak orang kalau tanpa ketaatan tidak bisa menyatu, tidak bisa. Karena kita banyak orang. Karena selera kita banyak-banyak. Sama-sama sepakat makan ikan aja di pusinglah. Kita sepakat makan ikan. Sampai sana, suami, istri, anak 2 orang. 1 minta bakar, 1 kuah asam, 1 rebus. Mati kita. Tidak boleh ada 1 orang pun yang dalam keadaan tertentu, dia boleh tidak taat dalam gereja. Semua mesti taat. Dan kita urus banyak orang. Dengar, di Salam Ende ada katekisasi. Berapa lama? Berapa kali tidak tatap muka, tidak bisa ikut CD? 3 kali. 1 tahun katekisasi, 3 kali tidak tatap muka, tidak CD. Terus ada yang datang tanya, pendeta, Desember nanti ada tabisan CD kok? Iya, bagaimana? Saya punya anak yang sekolah dokter itu di Bandung itu. Itu anak terlalu pintar, pendeta. Maksudnya, itu anak terlalu pintar. Itu dosen belum tahu, dia sudah tahu semua. Dia kenapa?
Desember ini dia mau datang. Aduh syukur Desember ini dia Natal yang papa mama. Itu sudah pendeta. Ini jadi bolehkah langsung tabis kok? Pendeta yang tidak bisa. Tersinggung dia pun bapak. Orang lain punya anak boleh taat ikut. Itu anak boleh lebih apa? Itu anak boleh lebih apa? Coba tadi dia boleh apa? Yang dia datang langsung tabis. Nah, dia bilang, kalau kami tidak bisa, kami ditam. Ini kita urus banyak orang. Terlalu lebih apa sampai dia tidak ikut katekisasi cuma tabis. Dia kenapa? Menjengkel. Orang tua jangan dukung anak yang bodoh begitu. Kita ajar orang di katekisasi itu ajar yang baik. Atau ibu pendeta ajar anak orang katekisasi untuk bunuh dia punya bapak. Ajar untuk baik. Kebenaran dalam Alkitab punya 3 dimensi. Saya sebut satu. Salah satunya ada legalitas. Sama-sama. 1, 2, 3. Ikut aturan. Semua bentuk pelanggaran terhadap aturan Tuhan tidak mau. Legal. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Legal bukan regal. Legal itu ikut aturan. Regal itu biskuit. Biskuit legal. Contoh, saudara naik motor. Pernah naik motor? Siapa punya motor? Sendiri punya? Sulunas. Saudara dengar, kalau kita naik motor, SIM ada, STNK ada, lampu-lampu ada, kaca spion ada, pakai helm, operasi lalu lintas di situ. Berani pergi? Kenapa berani? Coba SIM tidak ada, STNK tidak ada, lampu-lampu tidak ada, tidak kaca spion tidak ada, helm. Berani pergi? Kenapa tidak berani? Tapi kan kita om polisi toh. Kalau kita ikut aturan, SIM ada, lampu-lampu ada, kaca spion ada, semua ada, operasi lalu lintas di situ, kita pergi. Sampai sana polisi tidak tahan, kita putar kembali. Polisi tanya, kenapa kau putar? Pak, tolong periksa, tolong. Di sini ada yang ASN. Siapa yang berani marah pemeriksa? Pemeriksa, datang periksa saya, datang. Ada yang berani? Kenapa tidak berani? Karena tulis 10.000, bayar 7.000. Kita bagaimana? Sini periksa, betul? Tidak berani. Ikut aturan paling aman. Legalitas yang dibangun di atas pulihnya hubungan manusia berdosa dengan Tuhan. Saudara bayangkan, kalau kita naik motor, kita ikut kiri. Ikut aturan kan? Ikut aturan toh? Terus tiba-tiba itu om naik motor ikut kanan menuju kita. Baru dia bilang, men. Kan kepingin mau ramas di leher. Di sini ada yang suka langgar aturan. Coba anak sekolah angkat tangan. Yang masih sekolah. Oh, om pikir kamu libur. Masuk sekolah biasa jam berapa? Jam berapa? Jam 6 masuk sekolah. Itu kamu di sekolah kok tidak bertani. Biasa masuk sekolah jam? Pusing lah, saya tidak omong. Yang kerja kantor, masuk kantor biasa jam berapa? Jam 8. Masuk kantor jam 8, kita pergi setengah 8. Saudara bisa lihat cara jalan dan cara menyapa. Jam 8 masuk kantor, kita pergi setengah 8. Pasti cara kita santai. Salam, selamat pagi, apa kabar? Cantik, setengah 8. Coba kalau kantor jam 8 biar kita pergi setengah 12. Bisa bilang halo, bisa begitu. Itu dia punya cara jalan saja mencurigakan. Kan pasti dia punya cara jalan begini. Tiba-tiba kepala kantornya, langsung persiapan tipu. Kan pasti bilang, kenapa terlambat? Sebenarnya saya tidak tahu. Jemaat. Ada orang datang tanya saya yang begini, pendeta, kalau Tuhan Yesus itu dia Tuhan, kenapa waktu orang mau salibkan dia, mau tangkap dia, kenapa dia tidak kasih tunjuk kuasa sedikit? Supaya dong langsung tahu. Terus dia lanjut, coba kalau saya yang Tuhan, terus saya bilang, makanya lu tidak bisa jadi Tuhan, lu tidak bisa. Karena Tuhan itu sekalipun dia punya kuasa, tapi karena kasih yang besar, dia bahkan taat sampai. Amen. Kedua, kemuliaan. Kemuliaan ketiga.
kemuliaan nama. Sama-sama, 1, 2, 3. Berulang kali disebutkan di situ, supaya dunia tahu. Sama-sama, 1, 2, 3. Itu dia maksud kemana? Dengar. Dulu itu sama dengan itu hari. Iya toh. Dulu sama dengan dulu itu termasuk bangsa Israel. Tahu bahwa ada kuasa yang besar. Ada Tuhan, ada sesuatu yang menciptakan. Tapi dia siapa? Tidak ada yang tahu. Disebutkan apa? Tidak ada yang tahu. Dan yang tidak tahu itu satu hari Tuhan datang berjumpa dengan Musa. Kepentingan pembebasan Israel dari Mesir setelah 430 tahun. Dalam percakapan dengan Musa, terus Tuhan bilang begini. Musa bilang begini, Tuhan, nanti kalau saya ke sana, dorang tanya. Kira-kira saya mau jawab bilang, siapa yang suruh? Tuhan bilang, kalau dorang tanya jawab, aku adalah aku, mengutus aku kepadamu. Dari kalau ditanya, siapa yang suruh? Aku adalah aku. Mengerti? Pendeta yang datang, siapa yang utus pendeta? Aku adalah aku. Mengerti? Dari aku adalah aku. Dia jelaskan lebih lagi. YHWH. Yahweh. Tapi ini tidak bisa disebutkan sembarang. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarang. Dari YHWH, dia kasih lebih jelas lagi. Imanu. Tapi orang bertanya, Immanuel mana? Karena di sini juga ada yang nama. Ada sekarang di sini. Tunjuk. Yesaya menyebutkan. Oh, Immanuel yang pemerintahan ada di bahunya. Orang-orang menyebutnya penasehat ajaib. Bapa yang kekal, Raja damai. Matius masih menyebut Immanuel. Tapi Yohanes dengan sangat luar biasa menyatakan. Dan nama itu adalah Yesus. Namanya. Dulu dia tidak dikenal. Tapi perlahan-lahan dari soal sebutan nama. Sampai kita mengenal nama Yesus. Sekaligus itu sebuah metafora untuk menggambarkan. Allah yang jauh di sana. Yang tidak dijangkau itu. Yang tidak mungkin didapati oleh manusia. Berinisiatif dalam kasih karunia. Datang dan berjumpa dengan kita dalam pembebasan. Amin. Pertanyaannya. Kalau sebentar pulang dari sini pendeta Yandi bagi-bagi uang satu orang 100.000. Senang atau tidak? Cerita orang kau tidak? Pastikan saudara cerita dengan ekspresif. Lu rugi tidak 3 gereja. Itu pendeta kepala botak kasih kita uang. Kan sedang tidur. Betul? Pertanyaannya, Yesus menebus saya dan saudara. Harganya lebih mahal dari 100.000 atau lebih murah dari 100.000? Yakin? Amin? Sudah cerita orang? Sudah cerita orang? Supaya dunia tahu. Ada cerita? Dapat pulsa 20.000 saya kasih tahu semua dunia. Dunia maya, dunia nyata, dunia gaib semua dia kasih tahu. Dia capture dan dia tulis, terima kasih. Pulsa masuk. Besok lagi ya. Monday. Pulsa 20.000 masuk, cerita satu dunia. Yesus berkorban bagi kita. Mulut tidak berani mengatakan kepada orang lain. Dia pun mulut terkunci untuk mengatakan. Bagaimana dunia tahu? Bagaya. Datang latihan paduan suara sekamis. Tidak ada. Dunia tahu. Kan dunia mesti tahu toh nama. Sekarang bagaimana mengatakan? Saudara, Tuhan datang, dia tidak tanya ada berapa gereja ibu bangun. Berapa lagu ibu pernah menyanyi di paduan suara ini. Kamu juga. Berapa kali kamu menari, dong tidak tanya. Tuhan bertanya, ada berapa jiwa kau bawa datang ke hidup. Sekarang saya mau bilang pada saudara. Dulu. Amen. Dulu. Sudah. Orang sementara bereuforia. Karena mujizat. Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki. Belum termasuk perempuan dan anak-anak. Hanya dengan 5 roti. Dan 2 ikan di. Lebih berapa bakul? Kenapa bisa lebih? Kenapa? Karena tidak ada yang bungkus.
Di sini ada yang biasa bungkus. Ibu-ibu atau bapak-bapak, di dia putas ada apa? Dengar. Tuhan Yesus kasih tinggal doang di situ. Orang sementara bereuforia karena mujizat itu. Tuhan Yesus kasih tinggal. Tuhan Yesus pergi ke Gerasa. Di Gerasa, dia hanya berjumpa dengan satu orang yang kerasukan legion. Kalau dia kerasukan legion, berarti itu orang kerasukan roh jahat, kira-kira 6.000 roh jahat. Berapa ribu? Kita pun teman majelis, satu roh jahat di depo otak kita pusing. Ini 6.000. Ini orang sangat jahat. Bukan saja jahat bagi orang lain, tapi di Injil bilang dia jahat juga bagi dirinya sendiri. Dia memukul-mukuli dirinya dengan batu. Dia sudah tinggal di dekat kuburan. Bagi beberapa orang, manusia model begini lebih baik mati. Tapi tidak dengan Yesus. Yesus datang padanya. Ketika Yesus mau turun dari perahu, roh jahat itu bilang begini, Yesus, anak Allah yang hidup, apa urusanmu dengan kami? Rupa-rupanya roh jahat juga mengenal nama Yesus. Jadi kalau anggota paduan suara baru sekedar mengenal nama Yesus, Anda belum lebih hebat dari roh jahat. Dan roh jahat juga mengenal nama Yesus, bahkan ketakutan. Injil Markus mencatat, di daerah itu ada penjaga-penjaga babi, sementara menjaga babi kira-kira berapa ekor? 2.000. Roh jahat itu meminta untuk mereka masuk ke babi-babi itu. Yesus membiarkan, matilah 2.000 ekor babi. Penjaga-penjaga babi itu kehilangan pekerjaan. Mereka kasih tahu orang di kampung datang usir Yesus. Pertanyaannya, apakah Tuhan Yesus tega membuat orang kehilangan pekerjaan? Tidak. Bahkan tidak sama sekali. Lalu kenapa Tuhan Yesus biarkan 2.000 ekor babi mati? Dalam struktur budaya Yahudi, babi itu haram. Orang Yahudi tidak makan daging babi. Tidak ada sei babi di Yahudi. Babi guling tidak. Babi rica juga tidak. Sate babi. Tapi yang haram itu orang pelihara 2.000 ekor. Sementara ada 1 jiwa hampir binasa, mereka biarkan. Itu yang Yesus marah. Alangkah lebih baiknya ada 2.000 ekor babi mati daripada ada 1 jiwa binasa. Sekarang coba hitung, kalau babi 1 ekor 4 juta kali 2.000. Kalau babi 1 ekor 4 juta kali 2.000, 4 juta kali 2.000. Berapa? 8 M. 8 apa? M itu apa? Bukan menobe. Harga 8 miliar rupiah, harga 1 jiwa yang hampir binasa itu. Paling tidak dalam konteks itu saya minta. Pertanyaannya, Ibu Pendeta, Shalom Ende pernah siap 8 miliar untuk pelayanan PI? Bagai. Iya. Untuk pelayanan pekabaran Injil. Supaya dunia sama-sama 1, 2, 3. 8M. Siapakah orang gila itu? Orang gila itu kemungkinan besar kita pun suami. Karena ada banyak suami tidak ikut gereja. Ada banyak suami yang waktu masih muda rajin gereja, sudah menikah pemalas. Pendeta datang tanya, Bapak kenapa waktu masih muda kau rajin, sudah menikah kasih tinggal ibu pergi sendiri. Terus dia bilang begini, Pendeta, waktu pendeta kasih nikah saya dengan istri, kami dua telah menjadi satu. Jadi ibu kalau su pergi sama juga itu kita. Oh, jadi memang kalau istri su makan sama dengan suami makan. Bapak-bapak, saya pun kalimat ini ada satu orang tidak suka. Tapi tidak apa-apa, kan saya pun kalimat. Kalau dia tidak suka, dia cari kalimat sendiri. Itu kenapa dia... Saya pun kalimat sendiri. Dia bilang begini, bapak-bapak, masuk surga itu seperti pergi ke WC. Tahu WC? Tidak bisa diwakilkan. Masing-masing pergi sendiri. Atau siapa di antara kita yang kita tanya, Pendeta, yuk, kemana? WC, titip. Tidak bisa. Ini ibu-ibu lanjut satu, ini ibu-ibu. Gaya-gaya pergi gereja jalan sendiri. Terus pendeta tanya, ibu, mana suami? Terus dia bilang, tahu sendiri. So tahu begini kenapa ambil resiko? Mana suami? Tunjuk yang mana? Tadi luar itu ada banyak orang pun suami juga. Suami di mana? Dia kenapa? Suami
Tidak kabarkan pada Yesus kepada suami, kepada keluarga, tapi cita-cita memenangkan Indonesia. Adik-adik, jemaat. Saya menginjil banyak. Tapi dua pengalaman ini saya suka cerita. Saudara sudah dengar, tapi saya cerita dulu. Saya ingat, saudara-saudara, saya pulang pelayanan dari Atambua. Ada orang Atambua di sini. Pasti dia bernama Yohan Laa. Saya pulang pelayanan dari Atambua. Naik bis. Duduk bersebelahan dengan satu laki-laki. Kan dia umur mungkin sama lah. Bisa begitu. Ini bis malam kok. Kami pakai bis malam. Oh itu bis yang Sinergi bilang. Dia pun lari terlalu lah. Oh itu bis lari terlalu kencang. Waktu bis kencang begitu saya tanya dia bilang, Om, kira-kira kalau ini bis celaka kita mati, yakin masuk surga kau tidak? Kau sembarang saja dia marah. Saya tahu bahwa dia punya masalah di situ, dia punya. Saya bilang begini, Om, dulu beta juga takut, mati mau masuk di mana. Tapi setelah beta tahu, Yesus itu mati buat saya, bangkit buat beta, naik ke surga buat beta. Sekarang beta yakin, mati dimanapun, kapanpun, dengan cara apapun, pasti beta masuk surga. Kita ini manusia berdosa sih. Kalau Tuhan tidak menebus kita, apalah arti kita? Dia bilang, kalau begitu tolong berdoa dulu. Seperti itu. Kedua, beta melayani di satu daerah. Dulu ibu pendeta punya bapak melayani di sana. Di pedalaman Timur Tengah Selatan. Kaineno namanya. Satu hari beta mau pulang ke Soe, jam 7, setengah 7 malam. Tapi kan sudah agak malam, dia takut jalan sendiri. Dia tunggu kalau ada orang yang lewat dan dia bisa ikut. Dan dia dengar ada bunyi motor menuju ke dia. Dan itu saya. Pas sampai di dia panggil langsung lompat. Dia bilang begini, Kak. Saya dalam hati, Kak, nah. Ini siang malam, makanya dia bilang, kalau siang pasti dia bilang, tapi sudahlah, manfaatkan malam itu. Waktu dia bilang, Kak, saya langsung bilang, iya dek. Tidak mungkin dia bilang, Kak, terus saya bilang, omong deng, kan tidak mungkin. Pekabaran Injil dimulai dari persahabatan. Bukan penistaan. Persahabatan. Kak, iya dek. Kakak mau pisau, boleh kita sama-sama? Beta bilang, kenapa tidak? Makin akrab tuh. Dalam keakraban itu kami jalan sama-sama. Dia pakai motor sendiri. Beta bagian kiri, dia agak di tengah. 3 kilometer kami sampai di Kie. Ada orang bawa motor lari kencang dari belakang. Dia kaget. Ini orang sudah lewat. Saya tahu dia marah. Terus saya bilang, Non, kira-kira orang kalau berlari motor begitu mati masuk surga kok tidak? Dia bilang, ya macam begitu tidak masuk, itu tidak masuk. Terus saya bilang, tapi kalau Nona yang mati yakin masuk surga? Dia bilang, tidak tahu nih. Saya tahu dia punya masalah. Dan saya bilang begini, adek, kakak dulu begitu. Kakak takut. Tapi waktu kakak tahu Tuhan Yesus itu berkorban buat kakak, mati buat kakak, bangkit untuk kakak, naik ke surga untuk kakak. Sekarang kakak yakin, mati kapanpun, dimanapun, dengan cara kok kakak bisa yakin? Kita semua ini berdosa. Kita bisa tahan orang tidak lihat, tapi kita pemikiran perasaan banyak berdosa. Untung Yesus mau berkorban. Terus dia bilang begini, kalau begitu kakak tolong doa kasih saya. Kami dua berdoa di atas motor sambil jalan. Tapi kami dua tidak tutup mata. Berani kami dua tutup mata. Selesai. Masa yakin masuk surga? Surga adalah surga bagiku kalau kutemukan istriku di sana.
Masa kita dapat sesuatu yang baik kita tidak mau kasih tahu orang? Saya kikir sekali. Tiap orang harus sudah. Mau menyanyi. Gitu. Supaya dunia tahu kemuliaan itu. Sudah. Jadi begini, dengar. Itu 3 hal itu yang bisa bikin kita menyatu. Dalam salib, dalam ketaatan, dan dalam kemuliaan nama Tuhan. Kita datang, walaupun ini nama paduan suara apa lagi? Dia arti Roh Kudus. Itu nama paduan suaranya. Tapi kita menyatu bersama-sama. Paduan suara nama apa? Shalom. Ada sukacita. Itu nama paduan suaranya. Tapi kita menyatu. Kamu paduan suara apa lagi? Paduan suara apa? Itu namanya. Tapi kita semua menyatu. Amin. Begitu. Kenapa kita terpisah-pisah? Saudara dengar. Seperti gambaran tubuh, Yesus kepala gereja. Dan kita anggota dari satu tubuh. Amin. Mata karena dia mata, dia tidak lebih penting dari tangan. Telinga tidak lebih penting dari kaki. Siapa yang malam-malam perut sakit dia mau pi WC, terus kaki bilang perut, maaf. Bisa pisah sendiri. Kita menyatu. Alkitab bilang, kalau jarimu terluka, mata ikut menangis. Dan kalau mata menangis, tangan melaku. Ini dia pun nama apa? Tambah sudah yang penting mengertilah tentang kesatuan toh. Amin toh. Itu baru kita bisa hidup di sini. Kalau tidak kita penuh kepalsuan, kita duduk dekat tapi punya kecurigaan satu dengan lain. Kalau kita seolah-olah kita ada menyatu dalam gereja, kita terpecah-pecah. Amin kok. Itu dimulai dari kita pertobatan masing-masing. Hanya masuk dalam kemuliaan Tuhan yang bisa buat kita begitu. Berhenti sudah yang kesombongan rohani, berhenti sudah. Jangan yang kita cari itu kemuliaan Tuhan. Berhenti sudah. Dan kita mau menyatu di dalam Tuhan toh.